ini bersamaan dengan cuaca iklim atau yang mungkin sekarang ini ada cuaca ekstrim. Kami mohon para pemakai jasa termasuk para stakeholder juga berhati-hati dalam mengendarai kendaraan pada saat naik ke atas kapal dan pada saat di kapal juga. Seberapa tinggi tingkat kecelakaan kita? Oh, besar. Tapi jelas dari sekian banyak itu 70% itu yang fatalitas, yang meninggal itu adalah remaja. Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan 2023 yang bertema We Demand Safe and Sustainable Mobility yang diadakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Banten yang dibuka langsung oleh Beni Nurdin selaku Kepala BPTD kelas 2 Banten. Dihadiri oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan dan beberapa stakeholder serta lintas agama yang berada di wilayah Banten. Acara ini diadakan Jumat 15 Desember 2023 yang bertempat di Plaza Aspirasi KP3B Banten. Acara ini dimulai dengan senam bersama, penandatanganan perjanjian bersama, serta deklarasi Pekan Keselamatan Jalan 2023, serta pembagian piagam kepada beberapa stakeholder serta lintas agama. Sementara itu, Kepala BPTD kelas 2 Banten Beni Nurdin Yusuf mengatakan, prinsipnya pihaknya terus memaksimalkan kegiatan PKJ dan mendorong masyarakat taat dalam berkendara. Tujuan utama adalah bagaimana pesan tersampaikan secara efektif dan efisiensi kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya yang berkendaraan. Berikut wawancara liputan kontributor Lugas TV. Selamat siang, Bang Bogar. Selamat siang. Bagaimana Bang Bogar ini ikut acara apa sih Bang Bogar hari ini? Ini adalah acara dalam rangka peran keselamatan jalan, tetapi kita dilibatkan sebagai unsur penyeberangan. Ya. Tentunya hal ini sangat kami anggap sangat baik sekali, karena untuk ada pesan-pesan moral terhadap pemakai jalan supaya dalam pemakaian jalan itu tidak sembrono, artinya untuk menekan angka-angka kematian. Oke, Bang Bogar, tadi ngomong-ngomong saya lihat dapat piagam penghargaan. Penghargaan apa, Bang? Oke, kita sebagai unsur penyeberangan, artinya sambungan jalan, kita mendapatkan sebagai penghargaan karena kita sudah membantu pihak pemerintah dalam melancarkan sambungan jalan tadi, sehingga kita dikasih sebagai piagam penghargaan. Bang Bogar, waktu Pak Beni podcast di studio kami, dia artinya Selat Sunda adalah jembatan bergerak. Betul. Ya, jembatan bergerak masih pengawasan di BPTD. Betul. Ini Nataru ini seperti apa, Bang? Siapanya? Oke, kalau untuk Nataru ini sendiri karena sebagai tadi pada perpanjangan sambungan jalan, tentunya kami sudah menyiapkan armada-armada kami untuk siap dalam rangka melancarkan angkatan Nataru. Ada berapa armada, Bang? 64 kita siapkan. 64 siap, ready. Pesan-pesannya Bang buat para penumpang, Bang? Ya, tentunya dalam pesan-pesan kami dalam rangka angkutan Nataru ini, karena ini bersamaan dengan cuaca iklim atau yang mungkin sekarang ini ada cuaca ekstrim. Kami mohon para pemakai jasa termasuk para stakeholder juga berhati-hati dalam mengendarai kendaraan pada saat naik ke atas kapal dan pada saat di kapal juga. Oke, terima kasih Bang atas waktunya, Bang. Oke. Di Banten, Pak. Ya, ini kegiatan rutin ya. Di tiap BPTD ini tiap tahun tuh ada. Nah, tapi tahun ini Banten luar biasa. Kegiatan ini bisa bertahap dan berlangsung beberapa kali ya ini ya. Dan ini adalah tahap terakhir. Sementara kalau di BPTD lain kegiatan ini sekitar 3 atau 4 kali. Kalau ini terus panjang ini. Jadi luar biasa. Jadi saya berharap nanti semua BPTD di Indonesia mencontoh yang Banten ini. Luar biasa. Ini pesannya ya, kita harus semua masyarakat sini harus berkeselamatan ya. Jangan sampai kejadian kecelakaan terutama anak-anak remaja ya, yang SMP SMA itu kalau berkendara tuh harus mementingkan keselamatan jalan gitu. Karena mereka adalah tulang punggung ya. Banyak. Jadi kita biasanya ke sekolah-sekolah ya. Kita langsung edukasi mereka ya, anak-anak
tadi saya lihat ada deklarasi itu semua warga diundang ya. Jadi ada Walubi, ada MUI, semua. Jadi artinya bukan hanya tugas kita saja, tapi ini adalah tugas bersama. Dan ini tugas bangsa dan negara kita semuanya harus berkeselamatan. Pak Dirut, sudah berapa lama sih ini mulai kapan? Mulai kapan diadakan seperti ini? Oh, dan udah. Seberapa tinggi tingkat kecelakaan kita? Oh, besar. Saya datanya saya tidak tahu ya, tapi ada data berapa ya kita ya? Seluruh Indonesia. Tapi jelas dari sekian banyak itu 70% itu yang fatalitas, yang meninggal itu adalah remaja. Gitu. Jadi saya berharap terutama remaja ya mematuhi aturan lalu lintas, keselamatan. Jadi kalau di jalan ya pakai helm ya, kemudian rambu-rambunya diperhatikan ya, kecepatan juga diperhatikan seperti itu. Jadi Pekan Keselamatan ini seperti yang disampaikan Pak Direktur adalah momentum. Jadi setiap tahun itu dilaksanakan dan Kementerian Perhubungan itu menggelontorkan anggaran juga tidak sedikit untuk seluruh provinsi. Memang tahun ini agak berkurang Pak Direktur ya, karena memang kebutuhan-kebutuhan. Tetapi prinsip kami di BPTD terus memaksimalkan kegiatan ini. Kegiatan ini kita sudah lakukan kurang lebih 7 hari dan ini adalah momentum, tetapi terus-menerus kita akan laksanakan. Olehnya pada kegiatan hari ini kita mendorong ada deklarasi seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi. Tujuannya apa? Supaya momentum ini nyampe kepada stakeholder terkait. Nah, yang memang lebih menarik tahun ini adalah bahwa kita melibatkan unsur lintas agama. Nah, harapan kita bahwa lintas agama ini akan memberikan pemahaman-pemahaman keselamatan, baik itu di masjid, di gereja, di pura, dan di tempat-tempat ibadah seperti itu. Puncak hari ini sesuai terdaftar itu kurang lebih hampir 1000 yang mendaftar. Ya, tadi kita lihat ada yang ikut senam, ada yang ikut gerak jalan. Memang kelihatannya tidak terkumpul satu karena ini hari Jumat, tetapi pada prinsipnya bahwa kita tidak mengukur dari seberapa banyak yang datang, tetapi seberapa efektif, efisien pesan-pesan yang nyampe kepada mereka. Itu yang menjadi penting sebenarnya. Pak Benny, deklarasi aksi keselamatan jalan. Langkah konkretnya BPTD seperti apa Pak Benny? Ya, langkah konkretnya adalah tentu kembali kepada pertama, kalau kepada stakeholder tentu dengan tupoksi masing-masing. Seperti kami di BPTD, konkretnya adalah kami memiliki tugas dan tanggung jawab lalu lintas angkutan jalan, tentu melakukan pengawasan penertiban umpamanya di terminal, di jembatan timbang. Terus kedua, menyampaikan pesan-pesan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, pengguna jasa, pengguna jasa transportasi, termasuk juga kita menyampaikan kepada sekolah-sekolah sosialisasi. Dan ini terus kita galang dengan tentu Kemendikbud. Nah, ke depan juga kami dari BPTD sudah menjadwalkan nanti teman-teman ini kita harapkan bisa masuk ke sekolah-sekolah, mungkin mengambil apel dan lain sebagainya, sehingga pesan-pesan keselamatan itu bisa hadir di di anak-anak kita. Seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa angka kecelakaan lalu lintas kita tahun ini itu banyak menelan korban itu di usia-usia produktif remaja seperti itu. Pak Benny, terkait keselamatan jalan, odol Pak Benny yang bilang odol adalah tindak kejahatan. Seperti apa langkahnya menyikapi odol nanti Pak Benny? Iya, untuk odol ini yang perlu yaitu tadi, bahwa kita harus punya kemauan dan komitmen. Itu yang harus kita hadirkan. Karena odol ini sudah sudah menjadi budaya, dan budaya yang negatif sebenarnya. Sehingga budaya yang negatif ini harus kita bangun dengan sistem yang kuat, kemauan yang kuat, dan komitmen. Hanya itu yang bisa melawan odol. Kalau itu tidak mampu kita ciptakan lingkungan dan kemauan serta komitmen yang kuat, kita juga tidak bisa, karena penanganan odol tidak bisa perhubungan saja. Iya, ada 5 institusi yang di state di Undang-Undang 22 itu harus mengambil peran semua. Seperti itu. Ya. Terakhir pesannya buat yang pemudik calon Nataru mungkin? Ya, pesan kepada Nataru pertama adalah tentu keselamatan ya. Bagi pengguna kendaraan harus meyakinkan bahwa kendaraannya dari sisi safety itu betul-betul aman. Sekarang ada uji emisi, pengujian di mana-mana sudah ada, silakan periksakan di bengkel dan lain sebagainya. Kedua, silahkan menjadikan pribadi Anda sebagai delaying system. Jadi bukan kilometer 43, 68, terus lapangan parkir punya munik lain, tetapi sejatinya delaying system itu ada pada diri kita. Jadi karena sudah tahu bahwa
Nataru, Anda sudah bisa memprogramkan 1-2 bulan. Anda sudah bisa menghitung, mengukur jam berapa harus berangkat, kapal apa yang akan Anda naiki. Nah, saya pikir kalau ini terus dilakukan oleh para pemudik, para pengguna jasa angkutan penyeberangan, saya yakin tidak perlu ada stagnan di simpul-simpul transportasi seperti itu. Arahan Pak Direktur kami sudah konsultasi, termasuk Pak Dirjen, alhamdulillah, bahwa memang untuk mengukur tingkat keselamatan, kalau mau diukur dari sisi perhubungan, memang ini masih sangat sulit. Karena yang namanya keselamatan, itu banyak institusi yang terkait. Sehingga penghargaan yang kita berikan hari ini itu adalah melihat sejauh mana effort daripada pemerintah daerah. Kebetulan Wali Kota Cilegon ini salah satu wali kota yang juga prihatin terhadap kejahatan odol tadi. Iya, beliau sangat konsen seperti Lintas Jalur Selatan, mereka mengeluarkan SK, melakukan penertiban, dan juga tidak jarang beliau juga melalui disub di demo dan lain sebagainya. Tapi tetap beliau memberikan upaya-upaya. Nah, upaya inilah yang harus kita hargai. Nah, mudah-mudahan dari penghargaan yang diberikan Pak Dirjen kepada Wali Kota Cilegon, PJ Gubernur yang memberikan tempat untuk kita melaksanakan ini, nanti pemerintah daerah lain juga akan mengikuti. Iya, sehingga kita harapkan bahwa ketika gerakan ini masif dilakukan, maka yakinlah bahwa kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh odol ini mampu kita reduksi. Sebenarnya yang kami upayakan kita lakukan bukan untuk memperoleh penghargaan. Itu sudah kewajiban pemerintah daerah, ya. Atensi Wali Kota Cilegon untuk peningkatan aksi keselamatan, ya. Di antaranya setiap tahun memasang pintu perlintasan kereta api. Menurut saya itu cukup spektakuler. Tiap tahun 4. Ini sudah 12 yang dipasang pintu perlintasan tidak berpintu, ya. Kemudian juga ada aksi untuk pemantauan kendaraan angkutan barang, ya, seperti yang disampaikan oleh BPTD. Nah, ini yang kita lakukan, ternyata dilihat oleh pemerintah pusat mendapat penghargaan terhadap effort atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon. Ini menjadi vitamin atau trigger untuk kita lebih semangat lagi untuk terus berkarya menciptakan keselamatan jalan khususnya di Kota Cilegon. Pak, aksi keselamatan jalan, kita lihat kadang-kadang muatan pasir truk itu. Bagaimana Pak tindakan-tindakan konkretnya nanti Pak mengatasi yang muatan over? Ya, baik, terima kasih. Itu kita upayakan. Pertama, kita melakukan sosialisasi, mengundang, merangkul para pengusaha pasir maupun para pemilik angkutan, bahwa hal itu merupakan tindakan pelanggaran lalu lintas, berbahaya untuk kendaraan, berbahaya untuk lalu lintas umum, dan berbahaya untuk lalu lintas lainnya. Itu pertama. Kemudian kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pembatasan, dan alhamdulillah ternyata sambutan dari mereka baik, welcome. Walaupun 1-2 itu masih ada yang melakukan pelanggaran, itu seiring berjalan waktu mudah-mudahan kita semua semangat yang sama untuk peningkatan aksi keselamatan di jalan. Ya. Waktu itu saya pernah wawancara di Lingkar. Sanksinya betul putar balik. Apakah bikin jerah Pak selama ini? Memang kita suruh kembali lagi pada saat itu terjadi kepadatan lalu lintas. Ya, pada saat jam sibuk lalu lintas, pada saat peak hour itu rawan untuk menimbulkan kecelakaan. Itu akhirnya kita stop, kita kembalikan untuk pada saat waktu-waktu lalu lintas senggang atau lalu lintas agak landai itu kita. Terakhir Pak, pesan buat para supir dan pengusaha Pak. Ikutin aturan lalu lintas, itu saja. Semua akan selamat, semua akan lancar. Itu saja. Terima kasih Pak atas waktunya Pak.